Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ismaria. Pada kesempatan ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 10 bab 2, yaitu mengungkapkan kritik lewat senyuman. Pada bab ini kalian akan belajar memahami teks anekdot sebagai salah satu cara dalam menyampaikan kritik dan membuat teks eksposisi berdasarkan hasil penelitian untuk menyampaikan fakta yang terjadi sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Berikut pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, pada dasarnya anekdot adalah cerita lucu yang didasari oleh kejadian nyata. Anak-anak, mungkin kalian pernah membaca sebuah cerita lucu yang di dalamnya terkandung kritik atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, teks tersebut merupakan contoh dari teks anekdot. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari 1. Orientasi. Orientasi berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. 2. Komplikasi. Pada bagian ini berisi masalah yang dihadapi tokoh. Penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga krisis dan reaksi. Krisis merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Sedangkan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Bagian ketiga dari struktur teks anekdot yaitu evaluasi atau istilah lainnya koda. Bagian ini berisi komentar terhadap isi atau pesan yang disampaikan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ketiga ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Berikut contoh dari teks anekdot. Terdiri dari 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi yang di dalamnya terdapat krisis dan reaksi, dan bagian ketiganya koda atau evaluasi. Anak-anak yang Ibu banggakan, setelah kalian menyimak pengertian maupun struktur dari teks anekdot, kita lanjut materi berikutnya yaitu kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik dalam teks anekdot. Kaidah bahasa yang terdapat dalam teks anekdot: 1. Pertanyaan retoris, 2. Majas sindiran, 3. Kata kerja material. Pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Anak-anak, apakah kalian pernah mendapatkan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya? Pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Nah, contohnya, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Pertanyaan tersebut tidak usah dijawab. Mengapa? Karena semua orang sudah tahu jawabannya. Inilah yang termasuk ke dalam pertanyaan retoris. Kaidah kebahasaan, majas sindiran, yaitu kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Majas ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud untuk menyindir. 2. Majas sinisme, yaitu gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran, menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. 3. Majas sarkasme,
merupakan gaya sindiran yang paling kasar di antara 3 majas sindiran yang ada. Majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir, atau menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata kasar. Dari ketiga majas sindiran di atas, majas ironi dan sinisme lebih diterima untuk digunakan dalam teks anekdot. Hal tersebut karena kritik sosial yang disampaikan dalam teks anekdot bersifat santun. Kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu kata kerja material. Kata kerja material ini adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi menulis teks eksposisi untuk menyampaikan kritik sosial. Yang pertama, langkah pertama dalam menulis teks eksposisi ini, 1. Tentukan topik fenomena sosial yang akan kalian gali lebih dalam. 2. Tentukan siapa atau apa yang akan menjadi responden atau sumber data penelitian kalian. 3. Rumuskan hal-hal yang ingin kalian ketahui dari topik yang dipilih dalam bentuk pertanyaan. 4. Tentukan cara pengambilan data. 5. Kumpulkan data sesuai dengan cara pengambilan data yang telah dipilih. 6. Olah data yang telah didapat. 7. Sajikan data kalian dalam bentuk teks eksposisi laporan. Teks disajikan dengan struktur sebagai berikut. A. Pernyataan pendapat. B. Argumen atau hasil penelitian. C. Penegasan ulang atau simpulan. Atau bisa juga disajikan dalam bentuk infografis. Berikut contoh bentuk infografis tentang efek penggunaan plastik. Selanjutnya kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu menulis anekdot komik potongan atau komik strip. Komik ini biasanya terdiri atas 4 panel, dapat kurang atau lebih, bukan berbentuk buku. Panel adalah satu bingkai atau kotak pada komik yang berisi satu adegan saja. Adapun langkah-langkah untuk menulis anekdot berbentuk komik ini, 1. Tentukan cerita yang akan kalian tuangkan dalam komik tersebut. 2. Ubahlah cerita yang kalian miliki ke dalam naskah komik. Karena panel yang akan kita gunakan terbatas, kalian harus memilih adegan-adegan inti dalam cerita tersebut. 3. Buatlah sketsa gambar. 4. Setelah yakin dengan sketsa yang sudah dibuat, kalian dapat menebalkan dan mewarnai sketsa itu hingga menjadi komik yang utuh. Perhatikan contoh komik berikut. Selanjutnya, menampilkan lawakan secara santun. Masih berkaitan dengan anekdot, tetapi ini menampilkannya melalui lawakan tunggal atau stand-up komedi sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap fenomena yang terjadi. Penyampaian kritik terhadap tersebut tetap harus memperhatikan kesantunan dalam berbicara maupun bersikap. Isi dari lawakan tunggal atau stand-up komedi ini, 1. Stand up merupakan bagian tidak lucu yang berperan sebagai pengantar lelucon yang disampaikan. 2. Punch atau punchline merupakan bagian yang mengandung unsur humor dan seharusnya mengandung tawa penonton. 3. Beat, sepasang kesatuan setup dan punch yang membahas satu subtema. 4. Rule of Three merupakan sebuah cara untuk mengundang tawa penonton.
Demikian materi satu bab mengenai mengungkapkan kritik lewat senyuman. Selanjutnya kita akan latihan melalui LKVD yang sudah Ibu siapkan dan diakhiri dengan adanya kuis tentang teks anekdot. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Alhamdulillah, belajar terus, semangat sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.